Teman-teman berduduk semuanya, ya. Malam ini judulnya kalau kalian lihat di Instagram Live God apa? Nih saya juga keder nih. Gimana ya? Distinktif ya, benar. Distinktif ya, yang artinya nanti kita akan bahas bersama-sama. Kenapa ketika saya akan menyampaikan untuk minggu ini, kenapa dapatnya tentang ini teman-teman? Kenapa dapatnya tentang, mungkin ini kalimat atau mungkin kata yang asing buat kita, buat saya juga sebenarnya agak asing, dan saya itu baru tahu ketika Koiko menerjemahkan buat saya, ya kan? Saya cerita sama Koiko, kok saya mau sharing ini. Saya belum tahu nih dapat judulnya apa yang tepat. Lalu dia tiba-tiba, oh ya saya, ini Bom, distinktif. Apaan distinktif? Kok saya nggak ngerti, dan saya baru dengar distinktif ini dari Koiko. Akhirnya dijelasin semuanya. Dan malam ini teman-teman, biar hari ini kita boleh menangkap, ini mungkin firman yang tidak terlalu berat, tetapi saya percaya, mari kita tangkap, mari kita resapi, dan kita ambil apa yang Tuhan sediakan buat kita malam ini. Oke, slide yang pertama teman-teman. Nah, distinktif kalau kita boleh artikan, itu punya arti yang berbeda, dibedakan atau dikhususkan. Saya percaya ketika kita lahir ke dunia, kita punya destiny diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Benar? Kita punya destiny diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita berbeda dengan manusia atau makhluk hidup yang lain. Kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita menurut wujud dan rupa Allah. Kenapa kita diciptakan berbeda? Kenapa kita diciptakan tidak sama dengan makhluk hidup yang lainnya? Sekarang kalau misalnya kita diciptakan sama seperti hewan-hewan atau sama seperti hal yang lainnya, akan sangat lucu buat kita, ya kan? Gak mungkin dong kita membayangkan badan kita manusia tapi kepalanya hewan, ya kan? Tetapi kita dikhususkan, kita dibedakan, kita punya yang namanya perbedaan dengan makhluk hidup lainnya. Dan malam ini, saya mau kasih tahu, kalian berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalian ada di tempat ini, mungkin kalian Jumat ini ke Live God, lalu kalian Minggu ke gereja kalian masing-masing, lalu ada komsel dan segala macam. Itu membuat kalian berbeda dengan anak-anak di luar sana yang belum kenal Tuhan dan yang mungkin nggak mau terima Tuhan. Karena ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita akan dibedakan dan kita akan diutamakan atau dikhususkan. Amin. Siapa sih yang mau punya privilege? Siapa sih yang mau punya all access, ya kan? Dulu zaman ibadah Batra, Yud, ada tuh kalau panitia dapat all access, jadi bisa masuk kemana-mana, ya kan? Pernah lihat ya? Itu enak sekali sih. Jadi mau ke ruang HT bisa, ya kan? Mau ngambil makanan yang enak-enak bisa. Karena all access teman-teman. Dibedakan, dikhususkan. Dan malam ini saya, teman-teman semua, dibedakan dan dikhususkan oleh Tuhan. Amin. Apa sih kok dibedakannya seperti apa? Dikhususkannya seperti apa? Karena kalian diciptakan, ada wujud Allah dalam hidup kalian teman-teman. Ada gambar dan rupa Allah dalam hidup kalian. Gak mungkin ada gambar dan rupa iblis dalam hidup kita, ya kan? Ada yang mau kalau kalian diciptakan menurut rupa dan gambar iblis, ada yang mau? Beben mau Ben? Ya kan, Beben udah ganteng sekarang ya. Beben melejit, ya kan, dengan pesat, gitu kan. Karena ada Tuhan dalam hidupmu. Ya kan, Beben ini, saya singkat aja ya, dia ini luar biasa diberkati Tuhan ya. Mobil baru, ya kan, sepatu baru, semuanya baru. Ya itu, kenapa dia bisa ngalamin itu? Karena Beben dibedakan teman-teman. Karena Beben berbeda dengan mungkin teman-teman sebayanya yang belum mengenal Tuhan. Karena Beben mengenal Tuhan dan Beben tahu ada rupa Tuhan dalam hidupnya, maka dia dibedakan, ada distinktif dalam hidupnya. Dan akhirnya apa? Dia mengalami dan menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupannya. Dan malam ini, apa yang Beben alami,
Itu juga berlaku bagi kita semua, amin. Asalkan kalian harus tahu, kalian berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalian berbeda, kalian dibedakan, kalian dikhususkan dengan semua teman-teman kalian yang mungkin hari ini belum menerima Tuhan atau hari ini belum menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi kalian ada di tempat ini, kalian ditempa, kalian dididik, kalian diajar. Itu bukti bahwa kalian punya perbedaan, kalian dibedakan dan kalian dikhususkan. Kita buka dari Yohanes 15 teman-teman. Ayat 4 sampai 7. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Ayatnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 7 menjadi ayat penting bagi kita. Kalau kalian tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kalian semua, Tuhan ngomong apa? Mintalah apa saja yang kalian kehendaki, maka Tuhan kita akan mengabulkan dan kita akan menerimanya dalam hidup kita. Ini ada di Alkitab. Saya bukan ngomong yang abal-abal, saya bukan ngasih yang PHP, tetapi tertulis di ayat 7, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Asalkan dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Ketika itu kita lakukan, maka hidupmu dibedakan. Saya mau tanya Ben, saya mungkin tahu kisah kamu nggak banyak, tetapi ada hal yang saya pernah lihat dari story kamu dan saya mau nanya, ketika kamu lagi dalam masa hopeless, apa yang kamu lakukan? Hah? Yang kencang-kencang. Percaya lalu apa lagi? Tuhan pasti nolong. Berdoa. Setiap kita manusia, kadang kalau dalam keadaan kepepet, itu baru datang berdoa teman-teman. Kadang kita kalau udah last minute, langsung shake ya. Langsung doa yang kencang. Tetapi satu hal teman-teman, ketika kalian tahu betul siapa yang kalian taruh dalam hidup kalian. Tadi yang Beben bilang, dia percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menolong. Tapi saya kadang masih khawatir kok, kadang saya masih takut, itu hal yang wajar teman-teman. Rasa takut, khawatir itu hal yang wajar. Tetapi apa responmu setelah itu? Ketika kalian tahu bahwa Tuhan ada dalam diri kalian dan kalian tinggal di dalam Tuhan. Tadi yang Beben bilang, dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Dan buktinya ada. Nih, Koko kita yang satu ini mengalami apa yang dia percayai kepada Tuhan. Saya bukan bohong-bohong ya, benar kan Ben, kamu ngalamin? Saya nggak janjian, kita nggak janjian kan? Tapi saya melihat, meskipun saya melihat dari story-nya dia, oh ini anak ini. Tapi saya tahu itu rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan itu pun berlaku buat kalian semua, amin. Karena kita dibedakan, benar? Next slide.
Dari Yohanes tadi, balik yang ke sebelumnya. Nah, ayat ini menjadi bukti nyata bahwa kita dibedakan. Tadi saya sudah bilang, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, kita dibedakan. Tapi banyak anak-anak Tuhan di dunia ini, banyak anak-anak Tuhan di dunia ini, tapi sedikit yang mengalami distinktif, teman-teman. Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang, ya gue udah ke gereja, gue udah terima Tuhan dan gue pelayanan. Tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia hidupi, tidak mencerminkan bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan di dunia ini, tapi sedikit yang mengalami distinktif ini. Dan sedikit yang mengalami kemurahan Tuhan. Dan kita mau ada di posisi mana? Kita semua disebut anak-anak Tuhan. Yang namanya anak pasti punya sifat dari seorang Bapa, benar? Yang namanya seorang anak pasti ada sifat alamiah dari orang tuanya yang ada dalam dirinya. Dan kita disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Berarti ada sifat, karakter, sifat, sikap, semua yang ada dalam diri Allah itu menempel di hidup kita. Dan kalau kita tahu dan sadari itu, maka kita akan dibedakan, teman-teman. Ketika saya dapat tentang tema ini, saya tuh sungguh sangat rindu. Kita semua ini, ayo ngalamin semua apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kalian. Mungkin kalian sudah ikut Tuhan berapa tahun, kalian sudah mendapatkan mungkin pewahyuan dan segala macam. Minggu lalu kita diberkati oleh Pastor Gideon dengan khotbah yang luar biasa. Tapi what next? Apa selanjutnya, teman-teman? Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang cuma mendengar, tapi kita nggak menerima dan kita nggak ngelakuin. Tetapi yang saya rindukan adalah ketika kita mendengar, kita menerima, kita mengerti, dan kita melakukan, maka Tuhan pun akan memberikan dalam hidup setiap kita. Itu yang namanya pembedaan dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, di manakah posisimu hari-hari ini, teman-teman? Kalian cukup puas dengan apa yang kamu kerjakan hari-hari ini? Oh, saya udah pelayanan, saya ikut mungkin rumah singgah, saya ikut mungkin lawatan, saya ikut segala macam. It's enough for me. Tuhan sediakan yang lebih besar dari itu. Asalkan kalian mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam hidup kalian. Maka ini ayat 7 tadi akan jadi nyata dalam hidup kalian. Amin. Saya sungguh rindu bukan cuma orang-orang dewasa yang ngalamin. Mungkin kita mendengar banyak kesaksian dari orang-orang dewasa. Oh, saya ditolong Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya lagi ngalamin semua masalah, banyak utang, tiba-tiba semuanya lunas. Tetapi saya pengen dari anak-anak muda, dari remaja-remaja ini juga mengalami apa yang mereka alamin. Asalkan kalian satu hal, taruh Tuhan, tunduk sama Tuhan dan submit sama Tuhan. Itu hal yang penting, teman-teman. Dan malam ini, teman-teman, distinktif kita menjadi berbeda, next, atau dibedakan. Karena Tuhan di dalam kita dan kita melakukan kehendak-Nya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi anak Tuhan, kita harus berani keluar dari jalur kenyamanan kita, teman-teman. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda, ya kan? Jadi anak-anak Tuhan, kita harus berani berkata tidak kepada apa yang dunia tawarkan, meskipun itu enak buat daging kita. Games lah, apalah yang istilah itu mengganggu waktu pribadimu dengan Tuhan, maka disinilah letak Tuhan melihat seberapa besar kalian mau menerima janji Tuhan. Saya nggak melarang kalian untuk main games, ML, atau nonton drakor dan segala macam. Saya nggak pernah melarang. Tetapi kalian harus tahu ketika kalian punya waktu khusus dengan Tuhan. Dan kalian tukarkan itu dengan semua yang dunia tawarkan. Itu saya akan sangat marah sekali.
Ketika kamu punya waktu pribadi yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun, tetapi ketika dunia menawarkan ada games baru, ada drakor yang baru, dan itu sangat menyenangkan hati kita, sangat mengenakan daging kita, dan akhirnya kita melupakan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Itu yang saya tidak suka. Saya percaya setiap kalian mengerti tentang yang namanya pilihan. Kalian bukan anak kecil yang dibilang, ayo cewek, lu mesti milih ini ya. Lu kudu ikut apa kata gua. Enggak. Saya anggap semua di sini mengerti tentang arti kata pilihan, teman-teman. Tetapi kalian bisa memilih dengan tepat, kalian bisa memilih dengan benar, atau kalian lebih memilih menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkata ya kepada dunia. Ada standar dan nilai. Tunggu dulu dong. Sabar kakak. Nah, ada standar dan nilai yang harus kita ikuti. Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Ketika kita pertama kali terima Tuhan, masuk tuh Roh Kudus, ya kan? Kita terima Roh Kudus, kita terima Roh Tuhan. Roh Kudus ini memimpin kita. Ya kan? Saya boleh minta volunteer 2 orang. Mungkin Galang sama JW. Saya kasih contoh aja ya. Elang, ini long time no see Galang nih ya. Nah, kamu menjadi, kan kalau di film-film kan ada yang merah, ada yang putih ya kan. Kamu menjadi yang merah, saya jadi yang putih. Nah, kamu ada di depan sini ya. Nah, kamu nih ceritanya lagi mau datang ke sebuah ibadah, tetapi ada godaan yang lebih enak, yang istilahnya bisa menggoyahkan hati kamu. Itu tugas cewek nanti ya. Saya akan bertugas untuk mengawasi dan meyakinkan untuk kamu tetap di jalan yang benar. Saya mungkin boleh minta 1 mic lagi. Ogi. Ya. Ini contoh teman-teman, ketika kalian, jadi kita lihat ada standar dan nilai yang harus kita ikuti, ini contoh ya. Nah, kasih JW ya. Ya. Lang. Nggak usah jawab gua kan, gua atau Tuhan ya. Lang. Nih, ibadah nih Jumat LG ya. Apa firmannya pasti bagus ya. Sangat memberkati kamu. Datang ya. Datang ya Lang ya. Jangan dengar apa kata sebelah ya. Ikuti apa kata Tuhan dalam hatimu. Saya butuh makan. Kaget. Ya itu bisa dicari lah, tetapi ketika hati lu, rohani lu kuat, maka jiwa lu pun akan kuat lah. Masa demi cewek atau demi pusreng lu meninggalkan ibadah lu sih? Kemana aja selama ini? Canda lah. Udahlah, terserah. Sekarang pilihan lu di mana Lang? Terserah. Kamu mau pilih? Udah, teman, ini contoh ya. Udah, boleh duduk. Ini contoh ya. Maksudnya tadi saya bilang kan, kita ini sudah mengerti tentang yang namanya pilihan, teman-teman. JW menawarkan semua kenikmatan dunia bagi para laki-laki, ya kan? Harta, tahta, wanita, ya kan? Saya kaget lu gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagus ya. Biar pikiran para pria terbuka malam hari ini ya. Si merah tadi alias J menawarkan hal-hal yang bikin para laki-laki atau para lelaki ini bisa goyah hatinya. Aduh, punya banyak uang, punya mobil,
punya harta, nanti ada cewek cantik datang, ya kan. Nikmat sekali lah untuk dinikmati, ya kan. Tetapi satu lagi, jangan, ayolah kamu isi dulu hatimu, kamu isi dulu rohanimu, baru kamu kejar mimpimu. Nah, ini sebuah pilihan yang kadang menjadi sulit buat kita teman-teman. Kalian akan pilih tetap ada di dalam standarnya Tuhan, ada dalam arusnya Tuhan, atau kita mau milih ada di dalam arus dunia seperti apa yang JW tawarkan tadi. Next. Nah, hidup ada dua hal. Mau kalian ikut kehendak kalian sendiri, menikmati harta tahta, atau kalian mau hidup seperti kehendak Tuhan yang mungkin harus mengalami proses didikan dan tempaan dalam hidup kita. Kalian pilih yang mana teman-teman? Itu menjadi pertanyaan dalam hidup kalian malam ini. Next slide. Nah, kehendak Tuhan berarti tadi saya katakan kita harus melawan arus dunia. Bukan berarti kita hidup gak butuh segalanya. Kita hidup emang perlu uang, tetapi itu bukan yang utama. Kita hidup, kita harus tahu apa yang kita cari yang menjadi tujuan utama kita. Kehendak Tuhan akan membuat kita melawan arus dunia. Tetapi kalau kalian memilih kehendak diri kalian sendiri, sudah pasti kalian akan memilih yang namanya arus dunia. 1 Korintus 12 ayat 8 berkata, Tuhan mengajarkan dan memberi tepat pada porsinya. Buah roh, hukum kasih, dan firman Tuhan, inilah kehendaknya. Teman-teman, ketika kita tahu betul bahwa ada rupa Tuhan dalam hidup kalian, sudah pasti Tuhan sudah merencanakan dari A sampai Z dalam hidup kalian. Kalian mungkin pernah dengar Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak, tetapi Dia akan mengangkat kita. Beben contohnya, ya, mungkin secara daging dia mengalami yang namanya kejatuhan demi kejatuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dia terpuruk. Momen kebangkitannya sedang dia alamin hari-hari ini. Karena apa? Karena dia memiliki kehendak Tuhan. Benar Ben? Kamu memiliki kehendak Tuhan atau kamu memiliki kehendak kamu sendiri? Hah? Hah? Wah. Tuhan. Jelas. Kehendak Tuhan yang dia pilih membawa dia mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Kita berbeda, ya. Kita berbeda. Kalian harus tahu kita berbeda. Next slide. Dari 1 Korintus 2 ya. Nah, tadi ini ayat tadi Allah memberikan kepada kita anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Nah, teman-teman, hari ini ada 2 poin, ada 3 poin yang akan saya bagi dengan cepat, teman-teman. Dalam hal apa kita dituntut bersikap dan berperilaku menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tadi saya singgung kan, banyak anak-anak Tuhan, tetapi sedikit yang berbeda. Banyak yang namanya anak-anak Tuhan tetapi sedikit yang menjalani kehendak Tuhan. Poin yang pertama teman-teman, dalam hal apa kita menjadi berbeda? Yang pertama adalah dalam kalian, next slide, ayo dilihat. Nah, dalam kalian menjalin hubungan dengan orang tua. Hari-hari ini saya mendapat banyak laporan tentang sebuah peristiwa yang intinya adalah hubungan antara anak dan orang tua, teman-teman. Banyak dari mama-mama kalian yang mungkin curhat dan cerita kepada kami, dan ketika kita mendengar seruan hati seorang ibu, saya tahu betul bahwa kalian ini masih dalam masa remaja dan masih dalam masa mencari jati diri. Saya bilang, Ci, Tante,
Anak-anak itu emang masih dalam masa peremajaan dan masih dalam masa mencari jati diri. Tetapi saya percaya ketika dia tahu betul bahwa dia anak Tuhan, kalau dia tahu betul bahwa dia punya posisi yang berbeda, saya percaya pasti akan berubah. Dan satu poin yang pertama, dalam hal apa kita menjadi berbeda? Dalam kalian punya relationship dengan orang tua kalian. Ulangan 5 ayat 16, kita mau sama-sama baca. Hormatilah ayah ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini ayat tentang menghormati orang tua itu sudah sering kita dengar, teman-teman. Banyak dari kitab-kitab yang menulis tentang hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan segala macam. Tetapi pertanyaannya, dari sekian banyak ayat yang kita baca tentang menghormati ayah dan ibu kita, apakah sudah dilakukan oleh kita? Dari sekian banyak kitab yang menulis, ayo hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan akan diberikan kepadamu hal-hal yang baik, asalkan kamu menghormati kedua orang tuamu. Ingat, orang tua adalah wakil Allah di dunia ini bagi kita. Ini perintah dan gak bisa ditawar, teman-teman. Saya ngalamin, ini saya cerita tentang hidup saya ngalamin untuk menghormati orang tua itu sebenarnya jujur gak mudah. Bukan gak mudah ya, tapi saya background dari orang tua tunggal dan saya sama mama saya itu gak deket. Jadi kadang kalau misalnya ada beda pendapat, ribut, ya kan? Jadi egonya masing-masing keluar. Ya saya pun masih belajar tentang hal ini. Jadi kadang kalau misalnya ada suatu masalah kecil jadi besar, karena saya nggak punya kedekatan sama mama saya. Dan ketika saya harus membaca ayat ini dan menghormati ibu, dia aja itu kayaknya nggak sayang dia sama gua. Masa seorang ibu kayak gitu sih sama anaknya, ya kan? Saya belajar bertahun-tahun untuk menang akan hal ini, teman-teman. Gimana caranya saya bisa menghormati ibu saya. Saya pisah lama sama dia hampir 12 sampai 13 tahun saya nggak tinggal sama mama saya. Dan ketika dia datang, saya jujur ya, seperti orang asing buat saya. Tetapi saya tahu dia ibu yang melahirkan saya. Dan saya tahu saya anak Tuhan yang berbeda. Saya anak Tuhan yang sudah mengalami rupa dan gambar Allah. Saya anak Tuhan yang punya sifat dan karakter Kristus dalam hidup saya. Dan saya mau belajar untuk bisa memperbaiki hubungan saya dengan mama saya. Dan saya belajar untuk saya bisa menghormati beliau. Gak gampang, teman-teman, jujur bagi saya gak gampang. Dengan umur saya yang udah lebih dari kalian, tidak mudah. Tapi suatu saat, momen ketika akhirnya saya bertobat, ketika saya melihat, jadi dia ini sekali ini tiap minggu ini kudu terapi tulang, teman-teman. Saya nggak pernah menyangka mama saya akan mengalami terapi tulang setiap minggunya. Dan ketika saya melihat dia kesakitan, jujur hari itu saya cuma bisa, Tuhan, saya nggak pernah lihat mama saya kesakitan kayak gini, Tuhan. Dan tanpa sadar, udah lama banget saya nggak punya hubungan dengan mama saya. Sekalinya saya punya, saya dekat, tapi ribut terus dan saya nggak mau menerima dia. Tapi hari itu ketika saya melihat mama saya kesakitan dan tiap minggu harus terapi tulang, saya tahu saya harus mengubah semuanya dalam hidup saya. Saya coba belajar dari ayat ini. Saya coba mempraktekkan dari ayat ini. Dan saya mulai bisa meleburkan batu yang keras di hidup saya kepada mama saya. Perlahan-perlahan muncul kasih dalam hidup saya. Dan malam ini, teman-teman, bagaimana hubunganmu dengan orang tua?
Itu kalian yang tahu sendiri. Kalian sudah tadi dikatakan anak Tuhan yang berbeda. Ada rupa dan gambar Tuhan dalam hidup kalian. Maka belajarlah untuk kalian bisa mempraktekkan ayat ini. Kadang kita sebel, kadang kita marah, kadang kita emosi karena mungkin apa yang orang tua kita lakukan nggak menjadi ekspektasi kita. Gimana sih? Kan udah tahu saya ini. Kok mama nggak ngerti sih? Udah tahu hal ini saya mau makan ini tapi malah masak kayak yang lain. Sebel saya. Itu hal simple, tetapi itu hal yang penting bagi kedua orang tua kalian. Hal yang pertama, dalam hal apa kita menjadi berbeda, adalah di saat kalian berrelationship dengan papa mama kalian. Bagaimana sikap kalian, bagaimana perilaku kalian, bagaimana respon kalian. Saya cuma ingat kalau saya mungkin lagi kesel, saya cuma ingat, oh ya mama saya udah ngandung saya 9 bulan. Taruhannya hidup dan mati. Ya. Nanti mungkin yang cewek-cewek nih ya, kalian akan berkeluarga, akan nikah, akan punya anak. Dan ketika mengandung besar, itu menjadi pertaruhan antara nyawa yang harus selamat, antara kalian harus kuat melahirkan dan mengeluarkan anak dari janin kalian, dari kandungan kalian. So teman-teman malam hari ini, ayo koreksi diri ya. Saya nggak tahu bagaimana hubunganmu dengan orang tua kalian, tetapi ayo belajar untuk menjadi pelaku firman dari ayat ini. Lalu yang kedua teman-teman, dalam hal apa kita dituntut berbeda ketika kita menghadapi yang namanya kekecewaan. Setiap orang pasti pernah kecewa, benar? Siapa yang nggak pernah kecewa? Boleh angkat tangannya? Ada? Semua pasti pernah yang namanya kecewa. Kita dituntut untuk bisa berperilaku beda terhadap orang-orang yang mengecewakan kita. Gak gampang, sungguh gak gampang. Ketika kalian disakitin orang, ya kan? Dan harus bisa memaafkan orang itu. Itu adalah sebuah the big things, sebuah hal besar yang harus kita praktekkan. Tetapi Tuhan meminta kita untuk kita memilih bersyukur dan jangan kita memilih untuk kecewa. Buat hati ini sakit ya sakit. Tetapi Tuhan mengajarkan tentang kasih, tentang buah roh dalam hidup kita. Dan kalau kita mau jadi anak Tuhan yang berbeda, maka inilah waktunya di saat momen kalian menghadapi kekecewaan, ini menjadi sebuah momen kalian akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan, atau kalian menjadi pelaku daripada kedagingan kalian. Kalian memilih bersyukur, atau kalian memilih kecewa. Ini poin di saat Tuhan akan melihat kita menjadi pribadi yang berbeda. Poin yang terakhir, yang ketiga. Dalam hal apa? Yaitu dalam tujuan hidup kita dan destiny kita. Mungkin tujuan hidup orang dunia yang tadi JW sampaikan harta, tahta dan segala macam. Tetapi tujuan anak-anak Tuhan berbeda, yaitu apa? Yaitu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kita berpikir pendek, ketika gue lulus kuliah, gue harus kerja, punya uang banyak, menghasilkan kekayaan, dan akhirnya saya bisa punya keluarga yang harmonis dan segala macam, dan akhirnya kita mengesampingkan ajaran Tuhan. Tetapi satu hal teman-teman, ini harus berjalan beriringan. Bukan berarti ketika, Ko Bom bilang harus dengar dan lakukan apa kehendak Tuhan, jadi saya nggak usah mikirin masa depan saya, enggak. Kalian ketika lulus kuliah nanti, kalian cari kerja, berdoa, dan ketika kalian sudah dapat pekerjaan, kalian belajar untuk menjadi anak-anak yang bijak dalam mengontrol keuangan kalian.
Jujur saya jujur ya, saya ini telat tobat dalam hal keuangan teman-teman. Saya kerja dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2022, jadi udah 11 tahun saya kerja. Dan selama 5 tahun, 6 tahun di awal saya itu nggak pernah ngumpulin uang. Jadi uang gajian saya itu habis. Bertobat setelahnya tapi jatuh lagi. Tetapi itu ketika kita menjadi anak Tuhan yang berbeda, kita harus tahu even Tuhan memberkati kita, tapi kita pun harus punya planning dari hidup kita. Kita nggak bisa bersikap sesuka hati kita nggak bisa bersikap seperti apa maunya kita. Tetapi kita harus punya planning, punya tujuan, karena kita punya destiny menjadi kepala dan bukan ekor. Dan percayalah ketika kita tahu apa tujuan hidup kita punya planning setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, maka gua percaya kalian akan ngalamin apa yang namanya dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 3 poin ini teman-teman, dalam kalian relationship dengan orang tua, ketika kalian lagi kecewa dan ketika kalian punya tujuan hidup dan destiny kalian, percayalah Tuhan akan mengangkat dan membawa kalian kepada kehidupan yang lebih baik. Pilihannya, kita mau jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau kita mau jadi serupa dengan arus dunia ini, dengan anak-anak Tuhan yang tidak mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Malam ini teman-teman, simple. Kalian mau mengalami yang namanya berbeda, maka kenali Tuhan dalam hidup kalian. Atau kalian mau menjadi serupa dengan arus dunia ini, menjadi serupa dengan anak-anak Tuhan yang tidak mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, tetapi dia gak kenal siapa Tuhan yang dia tahu dalam hidupnya. Dan malam ini teman-teman, ini menjadi pilihan dalam hidup kalian. Pilihannya, kalian mau ikut arus Tuhan, atau kalian mau ikut arus dunia. Kalian mau jadi anak-anak Tuhan yang dibedakan dan tahu siapa Tuhan dalam hidup kalian, atau kalian menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Mari malam ini teman-teman, saya ngajak setiap kita tutup mata kita. Biar malam ini menjadi malam kalian mengoreksi diri kalian. Dalam ketiga poin tadi, kalau mungkin kita masih belum menang, kalian masih belum menang, mari malam ini menjadi malam di mana kalian mengambil sebuah keputusan. Kalian tahu kalian diciptakan berbeda. Kalian dikhususkan, kalian punya yang namanya privilege. Maukah kalian memakai itu dengan tepat di hadapan Tuhan? Kalian dikhususkan, kalian diutamakan. Kalian diciptakan nyaris sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Mari malam ini pakai waktu ini untuk kalian mengoreksi diri kalian saat ini. Mungkin hari-hari ini kau masih berkutat dengan masalah dengan orang tuamu. Mungkin kau masih merasa kesel, sebel. Tanpa sadar kalian berteriak sama orang tua kalian, kalian bentak mama kalian, kalian bentak papa kalian. Atau mungkin kalian kecewa dan kalian gak mau maafin teman kalian yang bikin kalian kecewa. Atau mungkin kalian mau hidup, udahlah hidupnya ala kadarnya aja. Kalian gak punya tujuan, kalian gak punya arah yang jelas. Malam ini teman-teman, saya merindukan buat kita semua malam ini. Jangan menjadi anak-anak muda yang biasa, tapi jadilah anak-anak muda yang berbeda, yang luar biasa, yang bisa tampil beda, yang bisa berkata tidak pada arus dunia, tapi berkata ya pada arusnya Tuhan. Mari malam ini teman-teman, ini menjadi pilihanmu saat ini, menjadi keputusanmu malam hari ini. Kalian mau pilih kehendak Tuhan, kalian mau pilih kehendak kalian sendiri, atau kalian mau ikut jalan Tuhan, atau kalian mau ikut jalan yang dunia tawarkan dalam hidup kalian. Mari malam ini teman-teman, ambil waktu khusus. Biar Tuhan berbicara dalam hidup.
Biar Tuhan sendiri yang mengoreksi hidupmu saat ini. Kalau kamu mau jadi anak-anak Tuhan yang berbeda, maka jadilah pelaku-pelaku firman. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku. Ini menjadi momen di mana kalian mengambil sebuah keputusan yang penting di hadapan Tuhan. Kalau kalian mau berkata, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang berbeda, menjadi anak-anak Tuhan yang dikhususkan dan dibedakan dan mengalami kemurahan Tuhan. Kalau kalian mau pilih Tuhan, aku mau pilih ikut Engkau, aku mau pilih ikut kepada arusmu Tuhan. Aku gak mau ikut dunia, aku gak mau ikut arus dunia. Mari malam ini teman-teman, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Mari katakan di hadapan Tuhan, ini hidupku, ini hatiku Tuhan, mari ubah Tuhan. Mari ubah Tuhan, mari ubah Tuhan. Ku mau jadi ubah hatiku, ubah Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Bapa, ketika kami menjadi anak-anak-Mu yang berbeda Tuhan, ada rupa dan gambar Allah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada karakter Kristus yang tinggal dalam hidup setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ubah hatiku. Tuhan, Kau melihat setiap hati-hati kami Tuhan malam ini. Buat kami boleh meresponkan setiap firman-Mu Tuhan. Bahwa kami menjadi anak-anak-Mu yang berbeda. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dikhususkan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang punya privilege Tuhan. Dan biar kami Tuhan malam hari ini boleh menerima Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu Tuhan.
Mari Tuhan, mari Tuhan. Pancarkan kasih-Mu. Apa ya syekir Mau jadi ubah hati kami, ubah hatiku, seperti hatimu, setulus salib. Mari Tuhan, koleksi hidup kami Tuhan, kasih-Mu yang melekat dalam hidup kami. Biar mata kami menjadi seperti mata-Mu, biar hidup kami Tuhan melekat dengan Engkau, dan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dibedakan Tuhan. Pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, 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 ku mau jadi. Oh, ku mau jadi seperti-Mu. Oh, yeah. Jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu Tuhan. Oh, iya namanya Syekh. Baik Tuhan, malam ini Tuhan, Kau sendiri Tuhan dengan tangan-Mu yang mengubah hidup setiap kami Tuhan. Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan yang membuat kami menjadi berbeda dengan anak-anak di luar sana yang tidak mengenal Engkau. Kami percaya Bapa malam hari ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang dibedakan karena ada Tuhan yang tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Roh Kudus, terus biar hidup kami Tuhan melekat dengan Engkau. Buat kami Tuhan menggantungkan hidup kami hanya kepadamu, bukan kepada yang lain Tuhan. Mari taruh Tuhan karakter ilahi, mari taruh Tuhan sifat Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan malam ini, buat kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, meteraikan semua dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Malam ini kami percaya Bapa, apapun kesalahan kami hari-hari ini, apapun perbuatan kami yang mungkin kami masih belum bisa menghormati orang tua kami, mungkin kami belum bisa memaafkan orang yang mengecewakan kami, dan mungkin kami masih terlalu santai hidupnya dan kami gak punya arah dan tujuan yang jelas. Mari biar malam hari ini Bapa, kuasa-Mu yang bekerja di hidup setiap kami, mengubah semuanya, mengubah paradigma kami, mengubah pikiran kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya kami berbeda dengan semua anak-anak Tuhan yang tidak mengenal Engkau. Kami berbeda dengan semua anak-anak Tuhan yang tidak tahu siapa yang Dia taruh dalam hidupnya. Tapi yang kami tahu, ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa buat segalanya. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Kau meteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman berduduk semuanya.